mahasiswa S2 BK Uniksa. Hari ini saya akan mempraktikkan teori konseling psikoanalisa, mata kuliah teori dan praktik konseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana. Baik, saya akan mulai praktik hari ini. Halo, selamat pagi Tah. Pagi Bu. Ada yang bisa Ibu bantu hari ini? Ini Bu, ini kan ulangan umumnya udah dekat Bu, tinggal 3 bulan lagi. Saya tuh sering takut Bu. Sering takut? Cemas kalau nanti saya nggak naik kelas. Kenapa bisa kamu mengalami kecemasan? Padahal kan ulangan belum nih kamu gini ikuti. Gini Bu, kan beberapa kali sudah ada pertemuan di kelas sama guru. Terus setiap mata pelajaran juga saya udah mengikuti tiap hari di kelas. Dengan baik ya berarti. Iya, saya catat semuanya. Terus kalau ada tugas saya membuat. Tapi kadang-kadang itu dah tugas-tugasnya itu ada yang saya nggak ngerti kayak gitu. Terus jawabannya ada, kadang-kadang ketemu benar, tapi seringan salah. Pokoknya saya ketika dijelasin di kelas ngerti, kemudian ada tugas salah lagi. Ya. Dan kamu karena hal tersebut kamu merasa cemas dan merasa takut ya, menghadapi ulangan yang akan datang. Takutnya nanti pas ulangan umum saya sama sekali nggak bisa jawab gitu loh Bu. Ya, karena kecemasan kamu ya, karena sudah mengalami kecemasan yang berlebihan, jadi kamu mengalami bawah sadar yang selalu mengalami ketakutan ya yang kamu rasakan. Pernah nggak kamu mengungkapkan kecemasan kamu, permasalahan kamu kepada orang tua atau pada guru mata pelajaran? Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Berarti selama ini kamu hanya memendam perasaan itu dalam diri. Pernah nggak kamu ketika kamu mengalami kecemasan untuk menjawab soal, pernah nggak kamu mengikuti atau mencari jawaban sendiri di internet gitu, di YouTube, tutorial untuk menjawabnya, agar kamu lebih memiliki memiliki perasaan tidak cemas lagi? Pernah nggak kamu melakukan hal tersebut? Untuk belajar sendiri di rumah, saya kadang-kadang buka YouTube juga Bu, sama nyari buku lain. Tapi tetap aja Bu, takut saya gitu loh Bu. Nanti pas ulangan saya nggak bisa jawab, terus salah nggak naik kelas. Berarti di sini permasalahan kamu adalah takut untuk menghadapi ulangan, takut salah menjawab atau tidak bisa menjawab ya. Komunikasi dengan orang tua juga kurang ya, pada guru mata pelajaran juga kurang. Kalau dengan teman gimana komunikasinya dengan teman untuk menjawab soal seperti itu? Kamu udah yakin nih jawabannya, tapi kamu masih memiliki kecemasan. Pernah nggak kamu cerita gitu pada teman kamu? Enggak sih Bu, saya jawab sendiri aja. Ketika kamu sudah menemukan hasil, udah kamu pendam gitu aja. Kamu takut untuk memberitahu ke siapa gitu, meskipun dalam keadaan masih cemas. Ya. Saya simpan sendiri aja. Di sini Ibu akan memberikan kamu solusi ya, solusi untuk memecahkan permasalahan kita. Di antaranya salah satunya itu mungkin kita pertama sharing dulu sama teman. Kan teman yang paling dekat ya di sekolah. Tapi malu Bu kalau bilang, soalnya temennya kan kayaknya mereka ngerti pelajarannya, pintar, terus saya aja yang nggak bisa rasanya kan malu juga Bu, cerita nanti diledekin. Mungkin kita punya nggak teman dekat di kelas gitu, teman permainan lah, teman sebangku. Gimana dengan teman sebangku? Teman sebangku dekat sih, tapi nggak pernah cerita juga. Siapa punya nggak teman ya, teman akrabnya kita ajak kita bermain di lingkungan sekolah? Pernah nggak salah satunya? Itu dah teman sebangkunya, tapi nggak pernah cerita aja cemas gini. Berarti mungkin Ibu bisa ngasih solusi, yaitu pertama kamu coba komunikasi pada teman. Yang tidak ada salahnya kamu mengungkapkan hal tersebut. Jangan pikirkan terlebih dahulu bahwa dia akan mengejek saya, dia akan bersikap negatif kepada saya ketika saya bertanya gitu. Ya, jangan seperti itu. Mungkin kalau kita masih merasa
ragu atau cemas, mungkin kita bisa komunikasikan pada guru mata pelajaran. Ya, kalau guru mata pelajaran kan pasti tidak mungkin seperti itu kan, tidak mungkin mengabaikan murid yang bertanya kan seperti itu. Ya, mungkin kamu tanyakan permasalahan apa yang kamu alami. Ya, kalau kamu masih merasa malu atau tidak berani, mungkin ibu akan sebagai penengah, ya, sebagai stakeholder kepada guru mata pelajarannya kamu. Ya, ibu akan mencoba berkomunikasi kepada guru mata pelajaran kamu tentang permasalahan yang Ita alami, seperti itu. Ya, yang kedua mungkin Ita bisa mengikuti les, ya, mengikuti les les mata pelajaran, ya. Ketika Ita sudah melakukan les itu, sudah mengikuti les tersebut, pasti akan muncul keberanian Ita. Nah, rasa cemas itu pasti akan berkurang. Ya, kita akan memiliki rasa percaya diri jadinya. Ya, meskipun masih ada rasa sedikit keraguan, tapi tidak seperti di awal. Ya, cemas itu mungkin ada, tapi tidak seperti di awal. Ya, kemudian Ibu bisa sarankan kamu cerita pada orang tua kamu, ya, agar orang tua kamu tahu tentang permasalahan yang kita alami saat ini. Ya, orang tua bisa memantau bagaimana perkembangan kita di rumah. Ya, orang tua adalah orang pertama juga yang harus tahu apapun permasalahan kita yang kita alami saat ini. Ya, agar orang tua juga bisa mencarikan kamu sebuah solusi. Ya, daripada kamu pendam sendiri, akhirnya hal tersebut yang kamu pikirkan terjadi, kan gitu. Ya, ini sebelum ulangan juga masih lagi 1 bulan, ya. Ibu harap kamu akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua. Tapi saya malu, Bu. Itu dah, kalau sama orang tua kan jarang ketemu orang tua. Sama teman saya coba kayaknya sama teman sebangku, siapa tahu dia mau kerja kelompok gitu ya. Kerja kelompok, ya. Itu dah saya jarang. Kamu jarang ikut tugas kelompok bersama teman, ya. Nah, sekarang coba kamu mulai satu persatu, ya. Mulai satu persatu, antara kamu mau ikut bimbingan kelompok dulu bersama teman atau kamu mau ikut les. Ya, itu tetap komunikasikan kepada orang tua. Ya, setidaknya kalau tidak bisa ketemu orang tua secara langsung nih karena sibuk, atau telepon atau chat gitu, ya kan. Orang tua kan tidak kerja selama 1 minggu full kan, itu pasti adalah selang hari mereka di rumah, ya. Pada saat itu kita mulai komunikasikan, ya, bilang sama bapak keluh kesahnya apa sama orang tua, ya, gimana Ita. Ibu akan melihat perkembangan Ita, ya, selama seminggu ke depan ini bagaimana. Ya, kalau Ita masih merasa saya kurang mampu atau merasa saya belum bisa atau hal lainnya nih, merasa masih ada hambatan-hambatan yang kita alami, ayo konsultasi lagi bersama ibu. Ya, ibu siap mendengarkan, ibu siap menerima keluh kesah dari kita. Ya, kita di sini sama-sama mencari jalan keluarnya. Ya, ketika saya memberikan solusi A, kita kurang bisa atau kita bisa memiliki solusi yang kita alami, memiliki jalan pemecahan, kita boleh sampaikan pada ibu. Ya, jalan mana yang mungkin kita bisa laksanakan, hal itu dulu kita lakukan, ya, agar tidak terus kita seperti ini kan, bersih juga kan, merasa terganggu juga kan jadinya, ya. Nggak enak Jadinya. Terus-terusan takut. Tahun kemarin juga nilainya jeblok, hampir nggak naik kelas. Sudah saya takut jadinya sekarang, terus kepikiran. Apalagi sudah memiliki trauma, kejadiannya sudah terjadi di masa lalu kan, kamu tidak mau sekarang. Nah, inilah alternatif yang mungkin ibu bisa berikan. Mungkin kita harus melaksanakan hal tersebut, ya, agar hal itu tidak terulang kembali. Gimana kita bisa diterima? Bisa, Bu. Gimana perasaannya setelah lakukan konseling dengan ibu?
agak lega sedikit Bu, karena selama ini kan saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa gitu. Sudah mulai Malu juga gitu. menemukan pemecahan-pemecahan dari permasalahan itu ya, yang selama ini kamu pendam sendiri, kamu apa mengira-ngira, menerka-nerka gitu, hal apa gitu, setelah dibicarakan ya mulai terbuka ya. Ya, terima kasih juga Ita ya, karena kamu sudah mau datang, sudah mau menceritakan kejadian yang kamu alami, permasalahan yang kamu alami dengan apa namanya, dengan asas keterbukaan, yaitu kamu sangat terbuka mengenai permasalahan kamu tidak merasa canggung atau merasa takut untuk mengungkapkan permasalahan kamu ya. Nanti ibu akan pantau kamu, jika kamu memiliki masalah lagi kamu boleh datang ya Ita ya. Sekarang kamu boleh mengikuti pelajaran dengan baik ya. Mulailah komunikasi dengan teman atau dengan guru mata pelajaran kamu terlebih dahulu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Permisi. Sekian proses praktik konseling pada hari ini, saya tutup dengan